Arah dukungan basis massa atau pemilih 10 partai besar ini dapat diketahui melalui analisis tabulasi silang atau cross tabulation antara variabel baca pres pilihan responden saat ini dan variabel partai politik pilihan responden saat ini yang sudah kami paparkan sebelumnya. Pertama, kecenderungan arah dukungan pemilih PDI Perjuangan. Hasil analisis IPS menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi salah satu partai yang basis massa atau pemilihnya belum solid mendukung baca pres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sebagian responden yang mengaku pemilih PDI Perjuangan ternyata malah memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, hanya 53,2% responden yang mengaku pemilih PDI Perjuangan yang akan memilih baca pres Ganjar Pranowo. Kemudian, sebanyak 36,4% responden menyatakan dukungannya pada Prabowo Subianto. Sedangkan Anies Baswedan dipilih oleh 9,2% dan yang belum punya pilihan sebesar 1,2%. Kemudian, kecenderungan arah dukungan pemilih Partai Gerindra. Mengenai Partai Gerindra, hasil analisis IPS menunjukkan bahwa partai ini menjadi salah satu partai yang basis massa atau pemilihnya paling solid mendukung baca pres yang diusung oleh Partai Gerindra. Hanya sebagian kecil responden yang mengaku akan memilih Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo yang diusung partai lain. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, sebanyak 78,1% responden yang mengaku pemilih Partai Gerindra akan memilih baca pres Prabowo Subianto pilihan partai. Kemudian, sebanyak 10,5% menyatakan dukungannya pada Anies dan 9,2% kepada Ganjar Pranowo. Dan yang belum mempunyai pilihan sebesar 2,2%. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih Partai Demokrat. Untuk Partai Demokrat, survei IPS kali ini belum dapat mendeteksi kemana arah dukungan partai besutan SBY tersebut pasca menyatakan dukungannya pada baca pres Prabowo Subianto. Namun yang pasti, pasca pecah kongsi dengan partai-partai Koalisi Perubahan dan Persatuan, mayoritas mutlak basis massa atau pemilih Partai Demokrat tidak lagi memilih atau mempertimbangkan Anies sebagai baca pres. Sebanyak 35,8% responden yang mengaku pemilih Partai Demokrat menyatakan pilihannya pada baca pres Prabowo Subianto. Kemudian, 0,2% responden lebih memilih Ganjar dan hanya 10,2% yang masih setia memilih Anies. Sementara itu, sebanyak 20,8% responden basis massa atau pemilih Partai Demokrat masih galau alias belum bisa memutuskan pilihan. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih Partai Golkar. Sebelum Partai Golkar mendeklarasikan dukungannya pada baca pres Prabowo Subianto, bagian terbesar basis massa atau pemilih partai masih undecided atau belum punya pilihan. Walaupun saat itu pemilih Golkar yang mendukung Prabowo tetap lebih besar daripada yang mendukung Ganjar dan Anies. Namun, setelah Partai Golkar menyatakan dukungannya pada Prabowo, pelan tapi pasti, basis massa mereka mulai bermigrasi ke Prabowo. Berdasarkan survei IPS kali ini, sebanyak 48,7% responden yang mengaku pemilih Partai Golkar menyatakan pilihannya pada Prabowo. Kemudian sebanyak 24,8% mengaku memilih Ganjar dan 24,5% mendukung Anies. Serta tinggal 2% saja yang belum punya pilihan atau undecided. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih Partai Nasdem. Berdasarkan hasil analisis IPS menunjukkan bahwa Partai Nasdem juga merupakan salah satu partai yang basis massa atau pemilihnya solid mendukung baca pres yang diusung oleh pimpinan partainya. Memang masih ada jumlah yang cukup signifikan yang mengaku akan memilih Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo yang diusung partai lain. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, sebanyak
62,5% responden yang mengaku pemilih Partai Nasdem akan memilih baca pres Anies Baswedan yang diusung partainya. Kemudian, sebanyak 19,5% menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo, sedangkan Prabowo dipilih oleh 16,3% responden pemilih Partai Nasdem. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih PKB. Hasil analisis IPS menunjukkan bahwa pasca deklarasi pasangan Anies Caimin, konfigurasi dukungan pemilih PKB tidak mengalami perubahan berarti. Bagian terbesar responden yang mengaku pemilih PKB ternyata masih memberikan dukungannya pada Prabowo Subianto. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, sebanyak 42,3% responden yang mengaku pemilih PKB akan memilih baca pres Prabowo. Kemudian, sebanyak 36,5% menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo, sedangkan Anies Baswedan dipilih oleh 15,2% dan yang belum punya pilihan sebesar 6,0%. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih PKS. Berdasarkan hasil analisis IPS menunjukkan bahwa PKS juga merupakan salah satu partai yang basis massa atau pemilihnya dikenal solid mendukung baca pres yang diusung oleh pimpinan partainya. Memang masih ada 23,6% dari pemilih PKS yang mengaku akan memilih Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Namun, jika pemilu dilaksanakan saat ini, sebanyak 65,3% responden yang mengaku pemilih PKS masih akan memilih baca pres Anies Baswedan yang diusung partainya. Kemudian, sebanyak 7,5% responden menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan 3,6% masih belum bisa mengambil keputusan memilih baca pres yang mana. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih PAN. Seperti halnya Partai Golkar, sebelum mendeklarasikan dukungan pada baca pres Prabowo Subianto, bagian terbesar basis massa atau pemilih PAN masih undecided atau masih galau. Walaupun saat itu pemilih PAN yang mendukung Prabowo Subianto tetap lebih besar daripada yang mendukung Ganjar dan Anies. Namun, setelah PAN menyatakan dukungannya pada Prabowo, pelan tapi pasti basis massa mereka mulai bermigrasi ke Prabowo. Berdasarkan survei IPS kali ini, sebanyak 50,1% responden yang mengaku pemilih PAN menyatakan pilihannya pada Prabowo Subianto. Kemudian, sebanyak 23,5% mengaku memilih Ganjar dan 20,2% mendukung Anies, serta 6,2% pemilih PAN masih belum punya pilihan atau undecided. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih P3. Tentang P3, sebagai satu-satunya partai parlemen yang telah berkoalisi dengan PDI Perjuangan, berdasarkan analisis IPS, basis massa atau pemilih P3 ternyata terbagi hampir sama rata kepada 3 baca pres yang beredar saat ini. Sebanyak 31,2% responden yang mengaku pemilih P3 menyatakan akan memilih baca pres Anies Baswedan jika Pilpres dilaksanakan saat ini, padahal P3 tidak mengusung Anies. Kemudian, 30,9% memilih Prabowo Subianto yang juga tidak diusung oleh P3 dan hanya 28,6% yang mendukung Ganjar. Basis massa P3 ini juga dapat dikatakan sebagai anomali, mengingat mereka tidak memilih baca pres yang diusung partai. Selanjutnya, kecenderungan arah dukungan pemilih Partai Perindo. Setali 3 uang dengan P3, pimpinan Partai Perindo yang telah ikut menjadi partai pendukung Ganjar Pranowo ternyata juga tidak diikuti oleh basis massa atau calon pemilihnya. Ketika IPS mengajukan pertanyaan siapakah yang akan dipilih jika Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 35,6% responden yang mengaku pemilih Partai Perindo justru menjatuhkan pilihannya pada Prabowo Subianto.
Kemudian hanya 34,8% yang mengaku memilih Ganjar Pranowo dan 14,5% mendukung Anies Baswedan, serta 15,1% masih galau atau belum bisa memutuskan pilihan atau undecided. Selanjutnya, kesimpulan hasil survei nasional Indonesia Polling Station akan kembali dibacakan oleh moderator, yaitu Anissa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Alvin. Teman-teman wartawan, baik dari media cetak maupun media elektronik, dari hasil survei IPS kali ini, maka dapat kami simpulkan bahwa basis massa atau pemilih Partai Gerindra, PKS, dan Partai Nasdem paling solid untuk mendukung baca pres yang diusung oleh partainya sendiri. Dan jika saat ini dilaksanakan pemilu, tadi dari hasil survei, hasilnya adalah lebih dari 60% pemilih ketiga partai tersebut mengaku akan memilih baca pres pilihan partainya. Sementara itu, basis massa atau pemilih PDI Perjuangan hingga kini belum solid untuk mendukung baca pres dari yang diusung oleh partainya, yaitu Ganjar Pranowo. Sedangkan mengenai PKB, kendati PKB telah bergabung dalam koalisi pengusung Anies Baswedan, namun bagian terbesar dari basis massa atau pemilih partai tersebut ternyata masih mendukung baca pres Prabowo. Oleh karenanya dapat kami katakan bahwa terjadi anomali dalam perilaku memilih atau voting behavior dari konstituen PKB, di mana bagian terbesar dari pemilih PKB justru memilih baca pres Prabowo Subianto yang diusung oleh koalisi partai lain, dan bukannya memilih baca pres partainya sendiri, yaitu Anies Baswedan. Bahkan apabila kami melihat kembali dari persentase pemilih Anies di kalangan pemilih PKB, yaitu memiliki hasil yang terendah sebesar 15,2% saja. Dan fenomena anomali ini pun juga terjadi pada PPP atau P3 yang sudah memutuskan berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Berdasarkan survei IPS kali ini, bagian terbesar pemilih P3, yaitu sebesar 31,2%, justru memilih Anies Baswedan. Sedangkan pemilih P3 yang memilih Ganjar malah menjadi klaster yang terkecil, yaitu hanya sebesar 28,6% saja. Dan mengenai pilihan terhadap partai politik, survei IPS kali ini menemukan fakta menarik bahwa PDI Perjuangan masih memimpin dan belum tergoyahkan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan apabila saat ini dilaksanakan pemilu, dari hasil survei kami diketahui bahwa sebanyak 19,5% responden mengaku akan memilih PDI Perjuangan. Kemudian sebanyak 17,5% memilih Partai Gerindra. Lalu Partai Demokrat dan Partai Golkar bersaing ketat dengan elektabilitas masing-masing partai sebesar 10,2% dan 10,1%. Teman-teman wartawan, peluang PDI Perjuangan untuk memenangkan pemilu 2024 sekaligus membuat hat-trick kemenangan sangat terbuka. Namun PDI Perjuangan kendati masih memimpin alias berada di posisi teratas rating survei, elektabilitas partai Moncong Putih itu cenderung stagnan di posisi 19 hingga 20-an% dalam 6 bulan terakhir. Oleh karenanya, jika Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden di tahun 2024 nanti, bukannya tak mungkin apabila Partai Gerindra akan mengalami lonjakan suara sekaligus menggusur dominasi PDI Perjuangan dalam 2 pemilu sebelumnya. Di kalangan partai-partai non-parlemen, selama ini pun juga hanya Partai Perindo yang menunjukkan elektabilitas cukup signifikan. Berdasarkan hasil survei IPS sebelumnya, Partai Perindo sempat memperoleh elektabilitas sebesar 4,9%, sehingga berpeluang menjadi satu-satunya partai non-parlemen yang tembus ke Senayan. Namun dalam survei IPS kali ini elektabilitas Perindo mengalami penurunan hingga tinggal 3,4% saja. Hal ini dikarenakan selain terlena oleh kemajuan elektabilitas yang progresif, keputusan Partai Perindo bergabung dengan koalisi pengusung Ganjar yang dipimpin oleh PDI Perjuangan juga turut menjadi penyebab menurunnya elektabilitas partai besutan Heri Tanusudibio tersebut. Oleh karenanya, di kalangan partai non-parlemen, hanya PSI saja yang memperlihatkan perkembangan elektabilitas yang cukup positif. Jika saat ini dilaksanakan pemilu pada saat ditanyakan melalui survei kami sebelumnya,
Jawabannya adalah sebanyak 3,2% responden mengaku akan memilih PSI. Hal ini berarti bahwa PSI mengalami kenaikan sebesar 2,1% dibandingkan dengan hasil survei IPA sebelumnya. Progres ini tentunya membuka peluang PSI menjadi partai non-parlemen yang berhasil menembus Senayan. Dan bergabungnya PSI dalam koalisi pendukung Prabowo nampaknya diapresiasi positif oleh publik. Dan mengenai juga tingkat elektabilitas baca pres atau bakal calon presiden tahun 2024 nanti, khususnya baca pres 3 besar yaitu Prabowo, Ganjar, dan juga Anies, hasil survei IPS kali ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto masih bertahan di puncak elektabilitas. Prabowo masih meninggalkan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan di posisi kedua dan ketiga. Dan jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini dan hanya diikuti oleh 3 capres saja, maka jawabannya adalah sebanyak 40,2% responden mengaku akan memilih Prabowo, sedangkan yang memilih Ganjar Pranowo hanya sebesar 32,8%, lalu diikuti dengan Anies Baswedan di posisi 18,4%, serta sebanyak 8,6 responden masih galau atau masih undecided. Teman-teman wartawan, publik kelihatannya semakin mantap untuk menjatuhkan pilihannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk memimpin Indonesia di periode 2019 sampai 2024. Meskipun mohon maaf, di periode 2024 sampai dengan 2029. Karena meskipun berbagai kemungkinan masih bisa saja terjadi, namun mengingat tren elektabilitas Prabowo yang stabil untuk tetap berada di puncak survei dalam 2 tahun terakhir, maka hal ini mengindikasikan bahwa peluang Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu untuk memimpin Indonesia menggantikan Presiden Jokowi pada tahun 2024 nanti cukup terbuka lebar. Selain banyaknya partai yang mendukung, hal ini juga dikarenakan salah satu faktor yaitu endorsement dari Presiden Joko Widodo yang tak dapat disangkal merupakan faktor penyebab dominannya elektabilitas Prabowo. Oleh karenanya teman-teman wartawan, demikian presentasi hasil survei IPS tentang kecenderungan arah dukungan basis massa atau pemilih partai-partai politik terhadap ketiga calon presiden papan atas menjelang pemilu tahun 2024. Apabila teman-teman wartawan ada yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat Zoom meeting ini atau langsung menghubungi peneliti senior Indonesia Polling Stations kami yaitu Saudara Alvin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis hasil survei IPA selanjutnya. Saya Anisyara Kaliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.